Presiden Joko Widodo mengaku akan cawe-cawe terkait pemilu 2024. Namun begitu, hal ini dilakukan Presiden demi kepentingan bangsa dan negara. Menghadapi pemilu 2024 mendatang, Presiden Joko Widodo mengaku akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Hal ini dikatakan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan redaksi media nasional dan konten kreator di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin. Jokowi mengaku cawe-cawe yang ia maksud adalah dalam arti positif selama tak melanggar aturan. Presiden juga berkepentingan agar pemilu berjalan dengan baik tanpa meninggalkan polarisasi. Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis yang ia bangun. Presiden juga menegaskan langkahnya ini sebagai upaya dalam menjadikan Indonesia sebagai negara maju 13 tahun ke depan. Kepala negara juga mengingatkan tak semua negara berhasil menjadi negara maju meski mendapat momentum bonus demografi. Karena itu, ia menginginkan pemimpin nasional ke depan dapat membawa Indonesia menjadi lebih maju lagi. Tim Liputan, Bolak-balik saya menyampaikan. Dan pemirsa, untuk mengetahui di balik pernyataan Presiden, kita akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli KSP Ali Muchtar Ngabalin. Terima kasih Pak Ali Muchtar Ngabalin telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Kalau tadi kita sempat mendengar atau kita begitu ramai kini diperbincangkan terkait dengan pernyataan Presiden ini bahwa akan ikut cawe-cawe terkait dengan pemilu 2024 demi bangsa dan negara. Anda melihat pernyataan Presiden seperti apa, Bang? Ya, pertama terima kasih ya. Memang statement Bapak Presiden ini menjadi viral dan diperbincangkan di hampir semua kanal berita maupun link yang didiskusikan. Hari ini saya lebih kurang ada sekitar 8 kali diwawancarai tentang apa yang terkait dengan cawe-cawe di bangsa dan negara ini. Pertanyaan yang paling sederhana itu, adakah yang salah dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Presiden? Apakah seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam hal ini adalah Bapak Presiden, membicarakan dengan pimpinan partai yang dianggap memiliki visi, kemudian pandangan yang sama terhadap membangun Indonesia pasca kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu, ada yang pincang, ada yang bermasalah, tentu saja tentang apa-apa yang telah dan terus akan beliau lakukan sampai akhir masa jabatan beliau, seperti apa yang disampaikan tentang ikut serta dalam cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara, tentang sustainable program, tentang sustainable apa yang telah dikerjakan dan telah dibangun oleh Bapak Presiden, kemudian melihat siapa orang yang menjadi presiden dan lain-lain. Pertanyaan paling sederhana itu, adakah yang salah dari pernyataan dan statement Presiden Joko Widodo tentang hal ini? Sama sekali tidak ada. Terus kenapa menjadi masalah di ruang publik, kemudian tidak bolehkah seorang kepala negara atau kepala pemerintahan seperti Presiden Joko Widodo hari ini kemudian membicarakan tentang kemungkinan masa akan datang siapa menjadi presiden, kemudian bagaimana dengan apa-apa yang telah beliau kerjakan? Itu sesuatu yang rasional dan penting untuk harus disampaikan kepada publik agar publik dan masyarakat atau para penonton Berita Satu juga tidak terprovokasi dengan berbagai macam narasi-narasi yang disuguhkan di ruang publik. Saya kira itu penting. Tapi Bang Ali, kemudian kalau memang ini tidak ada yang salah, mungkin kemudian karena banyaknya komentar di luar sana, berita yang di luar sana muncul terkait dengan sikap Presiden, mungkin tidak salah, tapi kemudian cawe-cawe ini haruskah Presiden cawe-cawe dalam pemilu 2024? Ini kemungkinan akhirnya yang muncul pertanyaan seperti itu, Bang Ngabalin. Iya, kalau pemilu itu, kalau orang sudah bertanding, mereka harus baca aturannya. Apakah ini di musim pemilu, di musim kampanye, atau orang sudah bertanding? Pemilu masih lama, bukan? Masih nanti di Februari. Belum ada aturan apa-apa yang membicarakan tentang
larangan orang berkampanye, tidak bolehkah orang berkumpul berpendapat atau presiden tidak bolehkah berbicara dengan para ketua umum yang beliau anggap untuk bisa mengkomunikasikan gagasan pikirannya? Kan ini belum pemilu, kan ini belum ada apa-apa. Makanya presiden bilang regulasi yang mana, adakah yang melanggar, adakah aturan yang tidak membenarkan seorang presiden membicarakan hal-hal itu. Disinilah tingkat rasionalitas kita berpikir, memandang satu perkara itu untuk kepentingan individu, untuk kepentingan kelompok, atau apa? Jokowi berpikir untuk masa depan Indonesia. Jokowi berpikir untuk kelanjutan masa depan Republik ini. 13 tahun itu waktu tidak lama untuk setiap negara mendapatkan kesempatan atau tidak, termasuk Indonesia. Maka Presiden mewanti-wanti persoalan ini agar kita mengerti. Jangan semua dijadikan sebagai panggung dan bahan untuk melakukan mencederai orang, menyerang orang, kemudian dengan untuk kepentingan politik yang sungguh sangat tidak bermartabat. Baik. Gitu pikirannya. Artinya pola pikir yang harus dirubah di sini, kalau gitu apa yang memang harus diluruskan dalam hal ini, Pak Bang? Kita melihat bahwa pernyataan ini, kalau memang harus ada yang diperluruskan, dijelaskan, apa itu, Bang Abalin? Satu di antaranya begini, please, pemilu akan semakin dekat di tanggal 14 Februari 2024 akan datang. Kita punya pengalaman pemilu itu adalah tempat di mana rakyat menyatakan kegembiraannya karena itu adalah pesta demokrasi. Tidak boleh ada orang menghujat, tidak boleh ada orang mencaci maki lagi, tidak boleh ada orang yang menggontok-gontokan dalam pemilu akan datang. Berhenti, kita semakin dewasa, kita semakin mengerti tentang bagaimana pesta demokrasi itu dengan baik. Kita akan memilih DPR RI, kita akan memilih DPR kabupaten, kota, provinsi, kita akan memilih DPD RI, kita akan memilih presiden, wakil presiden. Jadi mari kita ajar dan latih juga, mengajak masyarakat berpikir tentang sesuatu yang logis, sesuatu yang rasional, agar kita tidak boleh lagi mengulangi pengalaman-pengalaman masa lalu, pemilu yang membuat masyarakat itu berkotak-kotak. Itu yang sedang dipikirkan dan dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Begitu, Mbak? Artinya bahwa kita semua sebenarnya berharap bahwa pemilu berjalan aman, nyaman, dan sukses. Karena kesuksesan itu bukan hanya milik 1-2 orang, tapi ini adalah untuk semua masyarakat Indonesia. Sebenarnya seperti itu ya, Bang Abalin. Iya, jadi dalam internal kita, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, jaga demokrasi ini dengan baik, supaya nanti ke depan orang semakin segan dengan bangsa yang besar yang namanya Republik Indonesia di bawah periode kepemimpinan Presiden 10 tahun terakhir ini. Begitu. Baik, terima kasih Bang Ali Mokhtar Ngabalin telah bergabung bersama kami tentunya dalam Berita 1. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan tenaga ahli utama KSP Bang Ali Mokhtar Ngabalin.